Mau bersihin CVT tapi males banget ke bengkel karena ribet ya. Sekarang udah ada sepaket kunci CVT bisa buat dipakai di rumah tanpa perlu harus pergi ke bengkel. Males banget gak sih kalau harus beli satuan kayak gini? Sekarang justru udah disediain paketan kunci kopling ini ya, namanya adalah Grip On Flying Wheel Coupling Nut Set atau set tahanan kopling dan kunci kopling CVT. Ada nomornya di 218329. Jadi satu set ini isi 2 pieces kunci. Pertama ada tracker penahan puli atau kopling ya. Terus yang kedua ada kunci kopling ukuran 39x41, ini buat motor Honda dan juga motor Yamaha. Si tracker tahanan kopling ini punya ukuran yang ekstra besar ya. Jadi si tracker ini tuh cocok juga untuk motor matic di motor Beat ya, Mio, Next, Scoopy, bahkan bisa juga untuk motor yang besar. Contohnya kayak motor NMAX, PCX, terus Lexi, Aerox dan juga sejenis motor lainnya. Karena si tracker ini tuh punya ukuran lebar si kuncinya sampai dengan 25 cm. Nah, tuh lebar banget tuh. Jadi si tracker itu bisa dibilang udah universal banget sih. Biar gak lama-lama langsung aja kita eksekusi. Untuk cara bongkarannya sangat sederhana. Jadi pertama kalian juga harus tahu dulu motor apa yang bakalan kalian bongkar. Contohnya di sini ada motor Mio. Berarti kunci mur kopling yang dipakai adalah menggunakan ukuran 41 karena motor Yamaha. Jangan lupa dibongkar dulu cover CVT-nya. Setelah itu pasang si tracker penahan pulinya ini. Dilonggarin terus pasang ke titik lubang yang udah disediain di mangkoknya ini, dan posisinya harus kayak gini. Abis itu tinggal kalian kencengin aja si pengunci trackernya. Nah kalau udah posisinya kayak gini, tinggal langsung kita buka baut si mangkoknya. Buka ke arah kiri, memang agak keras ya, tapi yang penting bisa ditahan ya si mangkoknya. Oh iya, kalian juga nggak perlu ditahan pakai alat bantu lagi, soalnya si produk ini tuh punya total panjangnya ada di ukuran 33 cm. Di bagian handle-nya juga punya panjang 12 cm. Jadi kalau di motor Mio sih langsung nyampe ke tanahnya ya. Semisal motornya terlalu besar atau terlalu tinggi, kalian bisa menggunakan selongsong tambahan ya. Nah selesai untuk buka si pulinya ya. Habis itu kita bakalan buka mur yang ada di CVT ini. Jadi kita bakalan tahan dulu pakai clutch kompresor, karena kalau misalnya nggak ditahan nanti dia bakalan susah dibukanya. Setelah itu langsung aja pasang kunci kopling CVT-nya untuk ngebuka si mur kopling ini. Buka aja ke arah kiri ya. Memang harus sabar karena emang agak keras gitu. Nanti juga lama kelamaan bakalan kebuka dan longgar. Nih hasilnya juga rapi ya. Mantap, mangkoknya juga sehat, terus si mur koplingnya juga aman banget gitu, nggak dipaksa dibuka gitu. Nah sekarang saatnya kita bakalan pasang menggunakan kunci yang ini. Tapi kalau mau cepet mendingan pakai impact aja. Setuju? Boleh banget kok guys, kalau kalian punya impact bisa pakai impact ya untuk pasang lagi. Tapi sebenarnya Mimin kurang rekomendasi untuk pemasangan si mur koplingnya itu. Soalnya gini, kalau pakai impact kalian tuh nggak akan tahu berapa batasan torsi yang sesuai. Kalau yang nggak biasa nanti malah bablas, terus drat bisa-bisa jadi aus. Karena si mur kopling itu terbilang sangat tipis banget. Nah ada nanti lecet, terus nggak bisa dipakai lagi, sayang. Jadi untuk proses pemasangan si mur kopling ini bisa dibilang harus hati-hati. Jadi harus bener-bener lurus ya, jangan miring. Kita pasang kayak biasa si mur kopling ini, terus baru deh kita kencengin pakai kunci kopling CVT yang ukuran 41 ya, karena masih pakai motor Yamaha. Kencengin sampai bener-bener udah dirasa cukup. Itu kita pasang kopling CVT-nya, balikin lagi ke tempatnya ya. Terus kita pasang juga si mangkoknya ini. Nah kalau untuk cara pemasangannya sebenarnya untuk posisinya itu sama banget kayak proses pelepasan tadi ya. Tapi untuk si tracker penahan pulinya ini posisinya ada di kanan. Setelah udah dipasang kayak gini, langsung masukin ke lubangnya. Setelah itu pasang bautnya dan kita langsung kencengin aja kayak biasa. Udah selesai, gampang. Secara garis besar si tracker ini tuh bisa dibilang sangat keren banget sih. Soalnya tracker penahan puli ini pertama dari handle-nya nih. Ini kalau kalian perhatiin ini punya desain kartel yang gak terlalu tebal atau terlalu tipis. Jadi sesuai lah dengan tangan kalian ya. Dan juga udah anti licin tuh. Kedua, di bagian penguncinya ini udah ada desain kartelnya juga. Dia juga tebal banget. Ketebalannya tuh menurut Mimin gak beda jauh sama si handle ini. Dan enakin lagi si pengunci ini punya dua cara penguncian. Yaitu pertama kalian bisa pakai tangan manual atau kalian bisa menggunakan kunci L. Ini kalau nggak salah kunci L8 apa 6 gitu. Kalian coba aja. Jadi intinya si pengunci ini tuh mempermudah kalian banget lah. Ketiga, bagian tengah yaitu si ankle-nya ini bisa dibilang udah cukup kuat banget. Jadi ini tuh cukup lah untuk nahan kipas yang ditahan ya. Karena dia itu memang udah kayak mantak ya tuh di sini, dalam sini tuh kuat lah, kuat
banget. Dan terakhir yang keempat adalah di bagian pin penahannya ini ada 2 ukuran. Yang besar itu untuk motor-motor besar juga kayak motor NMAX yang tadi Mimin sebutin. Terus sedangkan yang ini tuh yang kecil, ini buat motor-motor kecil kayak tadi juga Mio, Beat dan lain-lain. Nah, kedua ukuran pin ini tuh terbilang cukup konsisten ya, soalnya nggak ada perbedaan besar dari ketinggian maupun ketebalan dari masing-masing si penguncinya. Artinya keduanya ini tuh udah pas dan dijamin nggak akan bikin rusak si puli ya ataupun bikin lecet. Intinya secara keseluruhan paket ini tuh udah punya desain finishing yang cakep banget, apalagi keduanya ini tuh punya ketebalan khususnya di kunci kopling ini. Dari ketebalannya aja kurang lebih 6 mm, bahkan ada sampai customer yang kaget banget saking tebelnya si produk ini. Itu artinya dia benar-benar kuat banget dan bisa dipakai berulang kali sama kalian. Dan merek lain kan belum tentu setebal ini ya dan serapi ini juga sih sebenarnya kalau kalian perhatiin secara detail juga ya. Makanya bagus gak sih kalau udah punya kunci setebal ini dibanding kalian pilih kunci asal-asalan yang justru itu bahaya gak sih? Bisa menyebabkan mur kopling jadi aus. Tapi kalau kalian gak punya jangan sampai digetok ya, bahaya nanti mur kopling malah jadi nggak bisa dipakai. Sayang kalau ngeluarin duit lagi. Saking rapinya si kunci mur kopling ini, 6 poin pengunci dari mur kopling ini bener-bener rapi banget sampai diperhatiin, yaitu tujuannya setiap sudut dari mur kopling yang kalian cabut itu bakalan pas di sini. Makanya ada sedikit gap yang masuk dalam batas toleransi. Selain itu juga dari segi material untuk kedua produk ini full dari chrome vanadium ya, anti korosi, kuat dan juga awet. Dan ditambah juga udah ngelatin pelapisan heat treatment, yaitu pelapisan luar yang bikin si produk ini bakalan tahan lama dan juga lebih kuat dibanding dengan besi pada umumnya. Keren gitu. Bongkaran CVT perbandingan menggunakan kunci ini dengan cara asal-asalan itu belum tentu benar, justru bahaya. Contohnya kalian bukanya diketok paksa ya, itu bahaya banget. Nah, untuk menghindari kejadian kayak gitu, Mimin saranin pakai satu paket alat ini. Selain itu juga tinggal kalian pilih aja dan sesuaikan sama kebutuhan kalian. Khususnya buat mekanik di bengkel, jangan sampai asal-asalan buka pasang mur kopling dan CVT ya, kalau nggak mau bikin customer naik deh. Tapi kalau kalian cari buat motor Suzuki itu ada juga kok guys, tenang. Ada paketnya juga 39 sama 34 ya, ini juga sama ada paketnya. Untuk lengkapnya, kalau kalian penasaran nanti Mimin taruh aja linknya di bawah ya, jadi langsung diklik dan dicek aja. Oh ya, sebenarnya isian paket ini tuh udah pernah Mimin bahas secara detail dan juga lengkap. Kalau kalian penasaran detail dari si kunci mur kopling dan juga si tracker puli ini, langsung aja cek link di deskripsi ya. Bongkar CVT sekarang udah bisa di rumah, justru lebih fleksibel tanpa harus ke bengkel.